Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Kingdom Generation. Wow, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu kamu, dan kamu. Sudah siap memuji Tuhan? Siapa yang udah siap? Angkat tangannya. Saya kakak. Yuk yang udah siap kita bangkit berdiri. Adik-adik, siang hari ini kita mau menari buat Tuhan. Yes. Nanti kita nari sama-sama ya. Gak usah malu, Tuhan melihat kita loh. Yes. Ayo kita goyang kanan kiri. Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Ayo kita menari buat Tuhan. dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. dengan gandang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. ke kanan dulu. Dengan gandang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala. Shalalalala, lalalala, oh. Lagi. Shalalalala, lalalala, oh. Shalalalala. Shalalalala, lalalala. Ayo kita menari buat Tuhan. Asik. Shalalalala, lalalala, Dengan gendang. dengan gandang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari haleluya, Yesus Sekali kekasih. lagi dengan gendang. Dengan gandang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari haleluya, Yesus kekasihku. Ku menari haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi ku menari. Ku menari haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Yesus kekasih jiwa kita. Yes. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah kekasih jiwa kami yang tidak Ya. pernah meninggalkan kami Tuhan. Benar, Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan yang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Ya, supaya kami boleh diberkati Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang hari ini kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik, kabarnya bagaimana? Apakah adik-adik baik-baik saja di rumah?
Kak Rosi berdoa berharap semua kita adik-adik di rumah sehat-sehat dan penuh sukacita dan bahagia. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Saya lihat tadi sukacita banget untuk menyanyi Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus penuh dengan sukacita dan penuh dengan bahagia. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap Alkitabnya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Amsal itu di Perjanjian Lama. Amsal 1 ayat yang ke-5. Sudah menemukan semuanya? Kalau sudah menemukan semuanya, kita akan membacanya bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat yang ke-5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, adik-adik kita baca sekali lagi. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah orang bijak. Nah, Kak Rosi bertanya, siapa di sini mau menjadi orang yang bijak? Kak Rosi mau menjadi orang yang bijak. Kita maunya semua adik-adik yang ada di sekolah minggu, gereja, GKS, semua harus menjadi anak-anak yang bijak. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sih arti kata bijak? Kata bijak, kita melihat di Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah selalu menggunakan akal budi, pandai, cermat, cerdas, hati-hati, dan teliti. Nah, adik-adik, sebagai orang yang bijak, berarti dia akan selalu menggunakan akal budi. Dia akan selalu berhati-hati. Dia akan selalu teliti dalam kehidupannya. Tapi di dalam Alkitab, kita melihat di dalam Alkitab, apa sih kata bijak menurut Alkitab? Menurut Alkitab, orang bijak itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan. Nah, kita buka kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Masih kita membuka Alkitab kita. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita, Amsal 1 ayat 7, kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, benar sekali ya adik-adik, bahwa takut akan Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bijak. Nah, dan kita juga buka di Amsal 9. Amsal 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang bijak. Caranya apa tadi? Kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, di situ baru kita menjadi orang yang bijak. Takut akan Tuhan akan membawa kita itu benci dosa, benci kejahatan, tidak suka berbuat dosa adik-adik. Kalau orang yang sudah mengasihi Tuhan, dia akan meninggalkan dosa. Dia tidak mau lagi berbuat dosa. Dia tidak lagi berjalan dalam kejahatan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Adik-adik, orang yang takut akan Tuhan itu tidak suka apa? Coba. Tidak suka berbohong, tidak suka malas-malasan, tidak suka apa lagi?
melawan orang tua. Dan apalagi tidak suka mencontek. Nah, siapa di sini yang suka menyontek kalau ulangan? Saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang suka mencontek. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi orang yang bijak. Nah, adik-adik, di dalam hidup anak-anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, pasti ada buah-buah roh. Coba kita buka di Galatia 5. Di Galatia 5 itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Adanya di perjanjian baru. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, adik-adik, buah roh itu ada berapa? Ada 9. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bijaksana, kita harus memiliki buah-buah roh. Di dalam hidup kita itu harus ada buah-buah roh. Nah, ada sukacita, ada kasih, harus ada damai sejahtera, harus ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa apa? Menguasai diri kita. Nanti kalau kita di rumah bersama orang tua kita, kita jangan suka melawan orang tua kita. Siapa di sini yang suka membantah mamanya, membantah bapaknya? Nah, mulai dari sekarang kita tidak boleh melawan orang tua kita. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita harus mendengarkan guru-guru kita di sekolah. Kita harus mendengarkan guru-guru kita juga di sekolah minggu. Kita harus mendengarkan orang yang lebih dewasa dari kita, yang memberikan nasihat buat kita. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini mengajarkan kita menjadi orang yang bijaksana. Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa yang menulis kitab Amsal ini? Yang menulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo waktu dia masih muda, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Raja Salomo dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta berkat yang banyak, tetapi dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, makanya Raja Salomo dia mau menulis kitab Amsal ini supaya kita semua menjadi orang yang bijaksana, adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak contohnya orang yang bijaksana itu seperti apa? Orang yang bijaksana itu adalah orang yang suka melakukan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Orang yang bijaksana yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, malas melakukan firman Tuhan, dia bukan berarti orang yang bijaksana. Ayo kita buka di kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Sudah menemukan semuanya? Kalau sudah menemukan semuanya, kita akan membacanya bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nih adik-adik, siapa yang suka melakukan firman Tuhan, siapa yang suka membaca firman Tuhan, dia akan berhasil dan beruntung. Itu adalah janji Tuhan buat kita adik-adik. Nah, kita melihat Yosua, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang
luar biasa dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus selalu membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Rosi tanya sekali lagi, siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Yang bangun pagi langsung baca firman Tuhan. Jangan bangun pagi langsung cari handphone. Jangan langsung cari remote TV. Jangan langsung cari keluar pergi bermain. Tapi hari ini kita diingatkan sebagai anak Tuhan, bangun pagi kita harus membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik, siapa di sini yang mau bangun pagi dan malam hari sebelum tidur mau membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kalau itu kita lakukan, kita akan berhasil. Maupun di sekolah kita akan berhasil. Kita akan beruntung. Nah, adik-adik, yang kedua, contoh orang yang bijaksana itu adalah melakukan apa yang benar. Nah, melakukan apa yang benar. Contohnya, nih, sebagai anak-anak yang di dalam Tuhan, pasti kita tahu itu apa yang benar, apa yang salah. Contohnya nih, kita sudah tahu main handphone itu lama-lama tidak bagus. Jadi kita jangan lakukan. Kita sudah tahu nonton TV itu enggak bagus buat mata kita, buat pikiran kita. Berarti kita tidak boleh melakukan. Boleh sih nonton TV tapi ada waktunya. Boleh main handphone, ada waktunya. Nah, adik-adik, contohnya kita udah tahu kalau kita tidak mengerjakan PR di sekolah, ada nggak sanksinya? Ada. Jadi kita sudah tahu apa yang benar, kita harus melakukannya. Nah, contoh orang yang bijaksana itu, kita harus melakukan apa yang benar, adik-adik. Yang ketiga, contoh orang yang bijaksana itu adalah menghindari kejahatan, adik-adik. Kejahatan itu banyak. Kejahatan itu contohnya mencontek, itu juga kejahatan. Nah, kita udah tahu sebagai anak-anak yang bijaksana, kita jangan mencontek, mencuri, mengambil bukan milik kita, mengambil milik orang lain. Itu nggak bagus. Jadi kita tidak boleh melakukannya. Melawan orang tua nggak boleh. Jadi kita menghindari kejahatan itu, adik-adik. Nah, yang keempat, contoh orang yang bijaksana adalah rendah hati, tidak sombong, adik-adik. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rendah hati. Kita harus sama seperti yang ada tadi di buah-buah roh tadi, rendah hati, sabar. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Kalau kita contohnya, kita nih dapat ranking nih di sekolah nih, kita nggak boleh sombong. Karena kita pintar, kita harus berbagi kepada teman-teman kita. Kita harus bisa mengajari mereka. Contohnya kita di rumah punya mainan yang banyak. Ada teman kita, dia nggak punya mainan. Kita boleh ajak dia bermain, ya. Jadi kita jadi anak yang bijaksana itu, kita harus rendah hati, tidak sombong. Yang kelima, kita harus suka berbagi. Nah, adik-adik, sebagai orang yang bijaksana, sebagai anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan, kita juga suka berbagi. Contohnya nih, kita kan sekarang udah masuk sekolah ya, adik-adik. Nah, contohnya nih, kita di sekolah itu teman kita nggak punya pulpen. Ternyata kita punya 2 pulpen. Boleh dong kita pinjamin ke dia. Atau mungkin gini, karena masih masa-masa pandemik seperti sekarang, kita kan dari rumah itu harus bawa bekal. Nah, nggak boleh jajan sembarangan kan? Nah, jadi di saat kita mempunyai bekal yang banyak yang mama siapkan, ternyata teman kita nggak punya bekal. Boleh dong kita berbagi kepada teman kita. Itu namanya orang yang bijaksana. Itu adalah orang yang benar-benar
mengasihi Tuhan adik-adik. Nah, jadi orang yang bijaksana itu juga adalah orang yang suka menolong. No, siapa di sini yang suka menolong adik-adik? Nah, contohnya nih, ada temannya nggak bisa menyeberang jalan, diseberang, itu juga suatu perbuatan yang baik. Jadi kita harus suka menolong adik-adik kita atau menolong mama kita di rumah. Mungkin kita nggak bisa kerja yang berat-berat. Contohnya nih, yang kita membantu orang tua kita bangun tidur habis berdoa, kita bersihkan tempat tidur kita lipat selimut kita, itu juga sudah luar biasa. Atau mungkin kita bisa membantu mama kita menyapu rumah atau mencuci piring adik-adik. Jadi, dan kalau contohnya kita habis belajar nih atau habis main, kita rapihin lagi kembali. Itu namanya adalah orang yang bijaksana. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang selalu menjadi lebih baik adik-adik. Mungkin di tahun-tahun kemarin kita masih, contohnya baca firman Tuhan masih bolong-bolong, dengarkan firman Tuhan masih sekali-sekali. Jadi hari ini, mulai saat ini, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, kita harus setiap hari dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Nah adik-adik, kita bagaimana sih caranya Kak untuk menjadi orang yang bijaksana? Nah di sini kita akan lihat ada 5. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama, dengan takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, kita takut akan Tuhan, kita selalu melakukan firman Tuhan. Mari kita buka di Mazmur. Kitab Mazmur itu di Perjanjian Lama. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Adik-adik sudah temukan? Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Luar biasa sekali adik-adik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang melakukannya itu akan berakal budi yang baik dan dia akan mendapat puji-pujian adik-adik. Nah, kita semua di sini mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bijaksana? Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Nah, kita buka di 2 Timotius. 2 Timotius itu ada di Perjanjian Baru. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin dari kecil, bahkan Tuhan bilang dari kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah memilih kita. Dia sudah menenun kita di kandungan ibu kita. Dia sudah memperkatakan firman-Nya buat lewat dari orang tua kita. Jadi dari kecil kita sudah tahu firman Tuhan ini, bahwa di dalam firman Tuhan ini, bahwa di dalam Alkitab ini ada kebenaran. Jadi adik-adik, kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, kita harus
selalu merenungkan firman Tuhan. Kak Rosi tidak habis-habisnya, tidak jemu-jemu mengingatkan adik-adik untuk kita selalu merenungkan, membaca firman Tuhan. Karena hidup kita tanpa firman sia-sia adik-adik. Nah adik-adik, yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang bijak? Dengan rajin berdoa. Berdoa, rajin sekolah minggu. Siapa di sini yang rajin berdoa? Nah, kita berdoa ini adalah napas rohani kita adik-adik. Tanpa kita berdoa, berarti rohani kita itu akan mati seperti tanaman. Nah, kalau contohnya tanaman itu nggak pernah disiram, nggak dikasih pupuk, jadi apa adik-adik? Dia akan kering. Akhirnya lama-lama menjadi mati. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak baca firman Tuhan, lama-lama rohani kita itu akan kecil-kecil dan ujungnya layu-layu dan mati. Tapi saya percaya anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang ada di sini pasti semuanya selalu membaca firman Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu berdoa. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bijaksana? Yaitu dengan cara mendengar nasihat orang tua, nasihat guru-guru kita, nasihat orang-orang yang lebih tua dari kita. Jangan pernah kita mengabaikan nasihat orang tua kita. Karena orang tua kita itu Tuhan, wakilnya Tuhan di dunia ini. Itu Tuhan kasih orang tua itu menjadi pengganti Tuhan buat kita di dalam dunia ini, adik-adik. Jadi kita harus tunduk dan hormat kepada orang tua kita. Kita harus mendengarkan nasihat mereka. Apapun yang dikasih, diperintahkan orang tua kita, kita mau turutin. Karena orang tua kita itu nggak mungkin menjerumuskan kita. Tapi orang tua itu maunya kita menjadi anak yang bijaksana, anak yang bisa dibanggakan. Jadi adik-adik, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Yang terakhir, bagaimana caranya menjadi orang yang bijaksana? Yang terakhir, dengan rajin belajar. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang masih sekolah, tugas kita itu adalah apa? Belajar. Belajar. Jangan bosan-bosannya belajar. Karena belajar itu sangat penting. Karena dari belajar kita tahu semuanya, ilmu pengetahuan, banyak hal yang akan kita tahu. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Semua di sini adik-adik mau menjadi orang yang bijaksana? Pasti Kak Rosi selalu berdoa buat adik-adik supaya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini selalu menjadi orang yang bijaksana, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus selalu dengan cara tadi, dengan takut akan Tuhan, baca firman Tuhan, dengan rajin berdoa, mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah Kau di dekatku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kasih buat kami, supaya kami menjadi anak-anak yang bijaksana di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Menjadikan kami orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan yang baru buat kami, supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau siap memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.